Jelas kok. Hai Obamers, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya. Waduh, hampir 2 minggu kita udah off. Kayaknya aku kangen banget sama kalian. Makanya kayaknya sama kayak menghitung hari ya ketemu sama kalian. Dan malam ini spesial banget karena memang podcast dilakukan di studio Obama Room yang terletak di Jalan Bank Raya 6 nomor 9 Palembang. Ginilah studio kita guys, dan saya mencoba mengundang para tamu untuk datang dan kita bisa berinteraksi langsung dengan para bintang tamu malam ini. Dan istimewanya bintang tamu malam ini, biasanya kan saya sendirian sama satu bintang tamu, dan malam ini rame. Dan istimewanya lagi yang kita bahas adalah tentang tantangan pekerjaan organisasi sebagai seorang jurnalis. Seperti diketahui bahwa namanya profesi wartawan ini adalah memang profesi yang bagi saya sih memang sangat mengandung resiko ya. Ada yang positif, ada yang negatif, dan memang kita semua nih memang rata-rata memiliki organisasi wartawan. Ada yang gabung di PWI, ada yang gabung di Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, ada yang bergabung di Ikatan Wartawan Online atau dikenal dengan IWO. Dan malam ini kita akan bahas salah satu organisasi wartawan yang memang saat ini sedang happening banget. Dan memang malam ini rencananya dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan Rakernas, Rapat Pimpinan Nasional yang ada di Jakarta dengan hampir 200 wartawan se-Indonesia. Catat ya. Dan ini memang merupakan salah satu ajang yang ditunggu-tunggu banget ya Obamers. Dan penasaran kan kalian? Nanti kalian akan saya bawa langsung ketemu dengan pengurus dari Serikat Wartawan Indonesia atau dikenal dengan SWI ya. Dan yang penasaran tetap stay on di sini. Dalam waktu 5 menit kita akan berjumpa kembali dan saya akan membawa kalian mengenal langsung bagaimana sih organisasi SWI itu di mata dari kalangan jurnalis dan apa saja yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. Yuk kita ketemu langsung dengan para wartawan-wartawan yang memang masuk dalam organisasi tersebut. Yuk ikut saya ya guys ya. Tuh kan rame banget di studio Obama hari ini. Biasanya satu narasumber, sekarang saya ditemanin 2 pria yang ganteng ya. Dan dua-duanya ini adalah wartawan profesional. Kalau orang bilang sih wartawan yang sudah sangat berpengalaman ya. Nah, seperti omongan kita yang pertama tadi, kita akan tahu banyak nih apa sih yang dimaksud dengan organisasi dari SWI itu sendiri. Dan di samping saya, alhamdulillahnya saya bisa ngobrol langsung dengan Ketua DPW SWI Sumatera Selatan, Pak Alek Pandawa 5. Selamat datang Pak Alek. Selamat malam. Dan kebetulan juga nih Pak Alek ini adalah pimpinan redaksi dari Obama Klik dan pimpinan saya, makanya agak gugup juga saya malam ini. Karena di samping saya pimpinan bos, kaget gaji dikurangi nggak usah. Dan memang Pak Alek Pandawa 5 ini adalah salah satu ketua dari DPW SWI Sumsel yang baru kemarin terpilih ya Pak ya. Ya. Terus di samping Pak Alek ada pria juga, tapi kalian bilangnya jangan kakek-kakek ya, karena masih muda loh ini sebenarnya. Perawakan. Memang bawaannya seperti ya. itu, tapi kalau dalam dunia jurnalis memang saya menganggapnya adalah salah satu wartawan senior, tempat saya bertanya, tempat saya sering berbagi ilmu, tempat saya curhat. Dan Pak Nopri Wardana ya Pak ya. Ya. Pak Nopri Wardana ini adalah salah satu wakil ketua 1 SWI DPW Sumatera Selatan. Wah, semangat ya. Semangat. Suasana yang santai
Dan dingin di sini karena memang AC di dalamnya agak lumayan dingin banget ya Pak ya. Ya. Ini studio Obama loh, promosi aku studio Obama. Oke. Ini Pak Alek, Ya. aku pengen tahu sih sekarang ini kan di organisasi wartawan itu kan ada PWI ya Pak ya, Ya. ada AJI, AJI. ada IWO, Ya. ada sekarang ini baru terbentuk atau gimana sih SWI sendiri, dan untuk Sumsel sendiri nih Pak Alek pengennya SWI itu seperti apa sih Pak Alek? Jadi begini, alhamdulillah saya dipilih oleh kawan-kawan, dipilih berdasarkan hasil rapat pleno, ya kan, Om? Ya kan, menjadi ketua SWI. Jadi SWI ini adalah Sekretariat Wartawan Indonesia. Sekretariat bersama, ya, Sekber, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia. Dan saya sebagai ketua DPW SWI Sumsel, ya kan, yang baru ini terpilih. Jadi SWI ini salah satu organisasi jurnalis yang sangat besar, sangat besar dan nasional. Jadi sayang kalau SWI ini kondisinya lempem ya, atau tidak berkembang. Jadi kita alhamdulillah dipilih hasil rapat pleno oleh kawan-kawan menjadi ketua SWI. Jadi kita berharap SWI ini besar dalam artian salah satu wadah yang akan menjunjung dan akan menjaga marwah jurnalis. Marwah jurnalis. Iya. Kok harus dijaga sih Pak marwah? Ya, karena begini, jurnalis ini, wartawan ini terkadang dikait-kaitkan dengan LSM kayak itu kan, dan padahal beda ya Pak ya. Beda, sangat beda kan bagi yang tahu dan memahami. Dari situlah kita SWI ingin menjaga marwah, menjaga image, ya kan. Terkadang wartawan ini produknya juga beda ya, beda. Antara wartawan dan iya beda. Karena setahu saya wartawan itu adalah produknya adalah berita ya. Berita hasil tulis. Sementara LSM bukan ya Pak ya, bukan. Oke, jadi Bapak nggak mau lah wartawan itu disamakan dengan yang selama ini terjadi, image-nya ya. Bahwa wartawan itu adalah LSM. Beda banget, sangat beda dan sangat jauh berbeda. Jadi wartawan ini kan tujuannya itu adalah mensejahterakan dan menjaga marwah. Menjaga marwah jurnalis, jangan sampai terkadang kan di luar itu banyak orang menganggap kadang-kadang wartawan itu identik dengan memeras. Ya kan? Menakut-nakuti narasumber. Padahal tidak. Nah, karena wartawan itu adalah produk untuk menulis, menyampaikan kondisi yang apa adanya. Produk jurnalistik ya. Nah, disitulah kita sama-sama dengan kawan-kawan bersama-sama di SWI untuk menjaga marwah itu. Jadi yang membesarkan, yang dibangun oleh Pak Ketua adalah menjaga wartawan itu agar tetap profesional, berintegritas. Dan beda juga ya Pak ya antara LSM gitu ya. Ya beda, sangat beda. Kalaupun memang dikaitkan dengan LSM, Bapak sangat menolak tegas. Tegas karena memang benar, kan sangat beda. Ini yang mendasari Bapak untuk mau menjadi ketua ya Pak ya, karena memang image itu agak berat ya Pak ya. Iya, image agak berat, benar. Nah, nama dari SWI ya Pak ya. SWI adalah Serikat Bersama Wartawan Indonesia. Pak ya. Namanya Indonesia. Artinya memang ini adalah organisasi besar. Organisasi besar. Itu gimana Pak? Besar dalam artian organisasi SWI ini sudah terbentuk hampir di seluruh kabupaten dan kota serta provinsi. Hampir ya. Dari 34 provinsi itu kalau nggak salah itu sudah terbentuk kurang lebih sekitar 25 atau 32. Sekitar itulah. Artinya organisasi ini ada dari 34 provinsi itu kalau nggak salah sekitar baru sudah terbentuk sekitar 25 sampai 32. Jadi organisasi ini besar. Jadi seluruh Indonesia ya kan? Dan itu belum lagi di tingkat kabupaten dan kotanya. Dan kebetulan kita di bulan Juli ini akan rakernas. Rakernas itu? Rakernas, ya. Sekalian deklarasi itu di Bogor. Di Bogor. Yang kurang lebih dihadiri dari perwakilan wartawan tuh kurang lebih sekitar 200 wartawan. Dan itu se-Indonesia. Dan itu sangat besar kan. Memang jadi ajang bergengsi, benar. Ajang bergengsi. Jadi memang bahwa
satu garis bawah bahwa memang SWI ini adalah salah satu organisasi wartawan yang memang ada hampir di Seluruh Indonesia. ya, Obamers ya. Jadi nggak cuma di Sumsel aja ya Obamers, ada di Sumatera Selatan ini memang DPW-nya langsung dimotori oleh Pak Alek Pandawa Lima ya, juga saya Pak, sendiri ya. ya. Saya sendiri, oke. Nah, kalau aku nanya dengan Pak Nopri ya Pak. Ya. Ya, boleh. Apa sih Pak bedanya antara SWI sama PWI dan organisasi lain sih? Apa yang buat Bapak tuh pengen banget nih kekeh bahwa SWI ini adalah organisasi besar gitu Pak? Kenapa sih? Apa yang menjadi marwahnya Bapak pengen SWI ini seperti apa Pak? Terima kasih Dewi Oke, dari Obamers. Itu Obama Ini- itu sebutan kita kepada Iya. penonton ya Pak ya? Itu sebutan ke para Obamers ya. Iya, orang-orang yang Jadi- berjiwa muda. Bisa. Iya, Kan karena memang- Obamers ini kan kalau nggak salah diambil dari nama presiden juga ya. Wih, Barack Atau Obama. presiden Amerika ya. Oke. Barack Obama. Wah, sangat apresiasi Pak Ketua. Itulah bos. Aduh, Wartawannya, luar biasa. wartawan memang pengetahuannya sangat besar dan luas ya Pak ya. Apakah ini? Iya. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih keistimewaan dari SWI itu sendiri Pak dibandingin organisasi lain Pak? Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Semuanya sama. Semuanya mempunyai hak yang sama. Oke. Cuma di sini kebetulan yang menjadi pembeda, ibarat kalau kelahiran manusia, mungkin ada yang sudah dewasa lahirnya, Oke. ada yang sudah remaja lahirnya. Nah, kita bayi yang baru akan lahir. Bayi baru Yang baru akan lahir. Belum lahir dong Pak kalau baru akan lahir. Pak. Nah, di sini perlu saya pertegas dan perjelas kenapa belum bayi baru akan Baru lahir. akan lahir. Karena kita akan deklarasinya bulan Juli. Oh, Jadi- yang rakernas tadi ya Pak? Ya, sekalian juga kita akan rakernas membahas dan merumuskan beberapa mungkin di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mungkin perlu kita tambahkan atau mungkin kita lakukan revisi dan usulan-usulan dari kita selaku dari perwakilan Ya. DPW provinsi, Sumatera Selatan. ya Program. terutama DPW Sumsel juga dan DPW yang lain. Kemudian juga karena ini tuan rumahnya dari Bogor, Itu berarti pelaksanaannya di Bogor. Di ya, Pak, Bogor, ya? Di Bogor. Di Bogor. Jadi- berapa hari itu Pak? insya Allah kalau nggak ada halangan 3 hari. Oh, 3 hari. Tiga Jadi hari, luar biasa. 200 wartawan itu kumpul semua di Bogor Iya. dan melakukan satu kesepakatan bersama Iya. untuk melahirkan SWI yang lebih Iya. bermartabat gitu ya, Pak ya. Jadi saya ceritakan dulu kronologinya berdirinya SWI di Sumatera Selatan. Para Obamers sekalian, SWI ini berdiri untuk di tingkat pusat itu Di pada DPD ya, Pak ya? di DPP. Oh, DPP. Untuk pusat itu disebutnya DPP. Dewan Pimpinan Pusat. Oke. Jadi- di Jakarta itu ya, Pak? Ya. Oke. Jadi kita sistem organisasinya bukan sejenis kepartaian, tapi kayaknya organisasi profesi gitu ya? ya Pak, ya? kita Oke. mungkin orang lebih memahami, lebih mudah memahami. Jadi di tingkat pusat disebut DPP, Ya. di tingkat provinsi disebut DPW, oke. di tingkat kabupaten kota itu DPD. DPD. Itu lebih memudahkan Obama sekalian untuk mengingat. Oke, guidance-nya lebih- Nah, lebih jadi kena istilahnya gitu ya, tagline-nya Pak ya? lebih mengena. Oh, Oh, oke. DPD, oh berarti tingkat kota itu kan. oke. Nah, untuk tingkat pusat itu lahirnya 5 Agustus tahun 2020 yang lalu. 2 tahun sudah tadi. Sudah Pak, 2 ya? tahun, tapi karena waktu itu kita Indonesia dilanda suatu Pandemi. ya, Oke. peristiwa COVID-19. Oh, jadi sempat Jadi, ber- iya, juga, jadi ya? kita waktu itu sudah ada rencana saat itu 5 Agustus 2020. Kemudian di Sumatera Selatan sendiri berdirinya itu Januari. Januari 2000. Januari 2021. 21, jadi Artinya baru dari 1 Agustus tahun ya, ke Pak ya? Januari itu berarti kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. SK kita terima itu sekitar Februari atau Maret ya, kalau nggak salah Maret. Tepatnya Maret 2021. Nah, jadi dari sana kita pertegas lagi. Orang waktu itu memandang kehadiran SW ini mungkin boleh dikatakan ya sebelah mata. Tapi bagi kita yang mengerti tentang jurnalis, setiap organisasi tidak ada yang bisa dipandang sebelah mata. Nah, karena kenapa PWI bisa besar? Ya dulunya kan PWI kan lahirnya juga seperti kita.
Ya. butuh perjuangan, Benar, Pak Ketua. benar. Butuh perjuangan, butuh keseriusan, Benar. dan butuh keprofesionalitasan. Jadi, Dan memang SWI ini adalah memang saya lihat satu kekuatan besar ya Pak ya, karena saya tadi sempat berbincang sama Pak Ketua bahwa meskipun baru lahir tapi personil yang ada di Sumatera Selatan ini udah jumlahnya hampir 250 wartawan online Sumsel ya Pak? Online, Betul, media betul. cetak, dan elektronik. Ya. Ya. betul Bu Dewi. Jadi untuk kita di SWI ini sama dengan di PWI, di IWO, di SMSI ya. Nah, kenapa SWI itu menjadi pembeda? Padahal bayi yang baru akan lahir ya. Jawabannya cuma satu. Karena kita akan menjadi bagian dari salah satu konstituante Dewan Pers. Itu perlu dicatat Bapak-Bapak sekalian. SWI adalah salah satu organisasi yang bakal menjadi konstituante Dewan Pers. Itu. Wow. Itu sulit banget loh Pak dapetin Betul. konstituante Dewan Betul, Pers. betul. Kenapa Bapak begitu yakin bahwa SWI itu bakal menjadi salah satu organisasi yang bakal jadi konstituante? Oh yakin Dewan Pers? dong, harus yakin dong. Oke. Kita harus yakin. Setiap organisasi kalau kita bergabung tidak yakin, lebih baik kita nggak usah Oke. pegang organisasi Organisasi. ini. Artinya dalam Rakernas nanti kita juga bakal berdeklarasi itu juga ya Pak ya? Betul. Jadi Dewan Pers itu juga ya? betul. Jadi gini, kita ketahui para pendiri SWI ini orangnya kan bukan kaleng-kaleng. Siapa aja Pak kalau boleh tahu? Pak, Salah pendiri? satunya ya. Ini adalah wartawan dari mana itu Pak? Nah, saya tidak usah bicara terlalu dalam wartawan dari Tapi mana. Salah satunya mungkin Yang jelas mereka adalah para senior-senior wartawan yang sudah mungkin melanglang buana ya di dunia Mumpuni. jurnalistik ini dan mumpuni. Sudah tuh mungkin ya mereka ada pandangan tersendiri kenapa mereka harus membentuk SWI. oh, kenapa nggak bergabung di organisasi Iya, yang sudah mungkin. ada gitu Iya, Pak, padahal mereka juga kalau saya lihat mereka juga dulu orang-orangnya dari organisasi yang ada sebelumnya. Saya tidak perlu sebutkan. Ya. Termasuk diri saya sendiri juga. Saya juga pernah bergabung di organisasi yang sudah membesarkan saya, tapi kenapa saya hijrah ya? Oke. Atau ibaratnya pindah pindah Pak, ya, pindah, pindah. pindah gitu kendaraan. Ya, kalau- pindah ya. Uh-uh. Nah, kenapa? Itu ada alasan tersendiri yang membuat saya pindah dari organisasi yang membuat saya jadi wartawan, sehingga menjadi kenapa mau bergabung di SWI? Cuma satu. Pertama, saya ingin bersejarah. bikin sejarah. Sejarah. ya. Jadi hidup itu harus ada sejarah, rekan-rekan. Jurnalis. Pertama, ketertarikannya itu Pak Ketua, karena kita akan menjadi konstituante Dewan Pers. Konstituante Itu Dewan pertegas Pers. Dan lagi. Itu memang sangat dalam dunia jurnalistik sangat sulit Iya, sekali ya Pak ya. iya. Itu adalah salah satu identitas dari jurnalistik yang paling prestisnya paling Prestis, tinggi ya Pak betul, ya. betul. Dan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul, Dan betul. bahkan dari organisasi yang ada saat ini Pak ya bisa melebihi dari yang sudah ada kalau udah Betul. nyampe konstitusi Nah, itu Pak ya. kenapa saya tertarik di SWI? Pertama, selain namanya Serikat Bersama. Sekretariat Bersama, Bersama. itu saya jelaskan dulu. Oke. Kenapa diberi nama Sekretariat Bersama? Ya karena sekretariat itu artinya wadah. Wadah, jadi Wadah bukan bersama. membawa- Bukan. Ya, bukan membawa salah satu nama Bukan. apa gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi untuk wadah bersama ini itu kenapa ada bacaan Sekretariat Bersama Bersama. Wartawan? Artinya seluruh wartawan itu baik media cetak, elektronik, kemudian Media online. media online ataupun mungkin media visual yang lainnya, Ya. termasuk tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Di sini kita terbuka untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan. Silakan deh bergabung ke SWI. Kenapa? Silakan. Pertama kita ingin membuat hidup sejarah. Sejarah baru. Jadi sejarah baru. Jadi kalau misalnya kemarin ada IWO nih, Oke. ada SMSI yang udah lahir dulu dari kita. Nah kita, insya Allah kalau tidak ada halangan, di situ kan udah ada 11 konstituante Dewan Pers. Oh, 11. Sudah ada 11 Bu Dewi, boleh Bu Dewi melihat di Organisasi ininya. wartawan ini ya, Pak? Iya, organisasi wartawan yang sudah di Indonesia gitu ya. Ya, yang sudah terverifikasi Dewan Dewan Pers. Pers. Nah, itu ada 11. Terakhir adalah SMSI, Serikat Media Cyber. Nah, itu yang ke-11. Setelah 11 kan ada 12 Bu Dewi. Ya. Iya, Ya dan kan? itu mungkin target Nah, dari SWI sendiri ya Pak. Nah, makanya kita selaku pengurus SWI yang diberikan amanah, kita kejar itu. Kita kejar itu, kita buktikan dengan para orang yang selama ini memandang, nggak ada apa-apanya SWI. Silakan, orang bicara seperti apa, tapi kita kerja terus. Oke.
Oke, Kerja kita berikan terus. hasil nyata ya. Silakan. Pak, ya. Karena memang targetnya dari pusat memang tahun ini ya Pak ya bisa kekejar itu ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan. lakukan itu dan bisa kita kejar Kejar. targetnya, dan saya yakin karena orang-orang yang di DPP juga bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng, yang mana mungkin kita bisa lihat. Sebut salah satu nama Pak orang DPP yang kata Bapak tadi bukan kali-kali, mungkin bisa salah satu nama aja saya boleh. Mungkin sang ketua umum Ya. Namanya Pak. Mario Kuaiko ya. Mario Kuaiko, Bung Mario Kuaiko ini ya kalau saya lihat sepak terjangnya bukan orang sembarang. Wow. Ya kan? Itu saya juga kenal itu. Ya. Sangat bermartabat sekali ya. Ya, Mas kedua Andi. Bung Sekjen ya. Bung Sekjen itu Bung Heri Budiman atau sering disebut Bung Herbud. Oke. Artinya antara ketua dan sekretaris itu ya kolaborasinya kena. Sangat Ditambah lagi dengan Bung Hendra Gunawan yang saat ini sebagai Humas. humas. Ya. Humas itu kan penyambung lidah, penyampai aspirasi. Jadi begitu saya mendapat amanah di SWI, saya langsung tertarik. Kenapa saya langsung tertarik? Itu tadi sejarah. Dan Ya. hebatnya lagi Pak ya, walaupun meski baru akan lahir, Alhamdulillah. tapi sudah terbentuk hampir 25 di Indonesia ya Pak ya. Ya, Ya. jadi untuk tingkat wilayah atau provinsi, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, SWI sudah terbentuk di 27 27. atau provinsi. ya sekitar 27 provinsi, insya Allah menyambung. Papua juga sudah terbentuk, Bu Dewi. Papua sudah terbentuk. Jadi istilahnya tuh Dari Sabang sampai Merauke. Oke. kalau mau kemana aja misalnya, kita main ke seluruh Indonesia pun ada di sana. Ada. Betul, betul. Organisasi dari SWI Iya, nggak cuma betul. kuat di Sumsel aja Iya, Pak ya. betul. Semuanya ada Betul, gitu ya, Pak ya. betul. Nah mungkin saya mau tanya nih dengan Pak Alek ya Pak ya. Oke, misalnya nih apa sih keuntungan dari seorang wartawan bergabung di SWI Pak Alek? Mungkin Jadi Pak? salah satunya keuntungan bergabung di SWI ini wartawan adalah salah satunya melindungi anggota. Melindungi anggota wartawan itu sendiri dari tindak kriminal, kriminal kerja kan, artinya terus kriminalisasi, ya kan, dan kita akan ada perlindungan hukum, ya kan, di SWI ini ketika ada masalah, ya kan, dan salah satu secara total, dan juga di SWI ini kita akan mensejahterakan, menjaga marwah, mensejahterakan wartawan. Oke, jadi semuanya dibagi rata dan Bagi sama rata, ya, sama, Pak ya. ya. Oke, jadi istilahnya tuh memang kita bangun organisasi ini secara bersama-sama, terus menikmati semua manfaatnya juga bersama-sama gitu. Itu ya. yang mungkin modal dasar yang pengen Bapak terapkan di SWI ini. Ya, Jadi benar istilahnya itu. Semuanya rata, wartawan itu adalah satu ya Satu, Pak ya. ya. Tidak memandang itu dari media manapun atau media besar, media kecil, kecil, semuanya ya, Pak ya. sama. Untuk membangun kebersamaan, Samaan. kerjasama, dan ketika mereka salah satu aja ada masalah, kita ada pendamping hukum kita secara khusus ya Pak secara ya? khusus ya. Mungkin ada pengacara yang Pengacara yang ditunjuk kita gitu tunjuk, Pak ya kan, ketika ada masalah benturan di lapangan, ya kan. Nah, menurut Pak Nopri sendiri ya Pak ya, SWI ini kan organisasi yang baru ya Pak, baru akan lahir dan memang akan melakukan deklarasi serentak pada bulan Juli. nanti Iya. di Bogor ya Pak ya. Apa aja sih persiapan yang bakal dilakukan oleh DPW sendiri Pak untuk melakukan kegiatan yang memang prestisiusnya tinggi banget ya Pak ya di situ ya, ketemu sama seluruh wartawan yang sudah senior bersama dengan Dewan Pers bakal melakukan satu konsensus bersama gitu kan. Saya sendiri kalaupun diajak mau banget itu Pak. Karena jarang-jarang loh Pak bisa dapat kesempatan kayak gitu. Iya. Gimana itu Pak Nopri? Jadi terima kasih Bu Dewi. Jadi di sini perlu dipertegas lagi ya bahwa kehadiran SWI ini untuk menjelang persiapan deklarasi saat ini di bawah komando dan kepemimpinan Bang Alek Pandawaliman. Alhamdulillah. Pertama dari segi rekrutmen Bu Dewi, alhamdulillah saat ini untuk calon anggota SWI ya, calon anggota SWI itu sudah terdata di kita itu kurang lebih ada 200 orang ya. 200 wartawan online, cetak dan elektronik se-Sumatera Selatan ya? Ya, itu. Jadi persiapan kita itu yang pertama kita lakukan inventarisir dulu, kita tertib administrasi dulu, karena ya namanya kita mau masuk suatu organisasi otomatis. Di SWI perlu saya pertegas, kita tidak bisa memiliki dua organisasi Bu Dewi. Ya. Jadi memang harus ditelusuri semua ya Pak ya, kalau misalnya ada yang masuk kita harus
selektif ya, selektif. Oke, Jadi dia kalau nggak dia boleh ya, ya? karena kita sudah menjadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah kita sebutkan, SWI tidak boleh ada dua organisasi. Global organisasi. Ya, Pak, jadi ya. untuk sang wartawan tersebut, siapapun yang ingin bergabung di SWI, kalau dia masih bergabung di salah satu organisasi yang Tidak. ada, Ya. dia harus menyatakan keluar atau Keluar. mengundurkan Mengundurkan diri diri dengan organisasi pernyataan yang sudah mereka tanda tangani. Jadi salah satu syarat masuk Kenapa ke itu Pak SWI. mesti harus satu organisasi Pak? Karena kalau dia dua organisasi tidak akan ada tercipta keseriusan. Oke, dan Independensi Ya, juga. Orang Iya, ya. jadi kenapa SWI tidak mau menerima orang yang sudah ada organisasi di sebelumnya? Kita khawatirkan ini akan menjadi bumerang. Ya. Ya, ini akan menjadi bumerang. Jadi kenapa kita pastikan bahwasanya dia memiliki satu organisasi? Kita ingin menciptakan dan mengangkat marwah wartawan itu sebagai wartawan yang profesional, edukatif dan berintegritas sesuai Artinya dengan memang ya rekrutmen yang kita lakukan tuh memang rekrutmen nggak cuma sangat jelas, sangat jelas, nggak cuma sekedar sangat dia jelas. tuh adalah sebagai seorang jurnalis saja Oh, Pak. enggak. Kita juga Enggak. melihat dia bagaimana dia Ya, bekerja, benar, Ya. benar. bagaimana model dia mencari berita. Berita, Betul, ya. betul. Terus istilah kita harus tahu juga apa pribadi dia. Betul, gitu, ya, Pak, ya. betul. Makanya sangat selektif sekali ya. Betul, Pak, ya, betul. memilih Kita tidak anggota ya, Pak, ya. kita tidak Sembarang. dengan semudah itu ya. Mentang kita baru, wah mudah rekrut. Enggak, kita bisa. juga ada aturan. Jadi aturan ini yang pertama dari segi edukatif, kemudian dari edukatif mungkin sudah ketahui ya. Ya. Nah, gimana pendidikan ya? Seorang wartawan tuh harus punya pendidikan dong. Iya, Ya. Kalau nggak ada, Iya, kalau masalah tidak, pendidikan, ya minimal gitu kan. Iya. Jadi yang kita inginkan dan kita bangun melalui SWI yang ada di Sumatera Selatan ini, dan juga nanti setelah kita deklarasi nasional atau mungkin setelah Rakernas nanti di bulan Juli, kami bersama-sama dan Bung Ketua akan melakukan show of force ke daerah-daerah untuk membentuk DPD di tingkat kabupaten Kabupaten kota dan yang kota. belum terbentuk. Itu sudah menjadi target kami. Terbentuk itu, Pak. Alhamdulillah kalau untuk karena ini kemarin ya Bung Alek ini kan sebelum Bung Alek kan kita ada ketua yang lama nih. Oke. Nah jadi karena kita kemarin tuh masih ada 3 DPD yang sudah terbentuk dari yang lama, tapi progresnya kan kurang. Oke. Jadi kita melalui di bawah bendera Bung Alek, kami sudah sepakat, kami kerja keras, kami satu visi, satu misi, kami ingin membentuk seluruh di tingkat kabupaten Kabupaten dan kota yang kota ada di Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Garam gitu. Ya. Iya. Rasanya juga lebih garam gitu ya. Iya. Wajahnya juga lebih segar-segar Segar. gitu. Iya. Orang baru. Iya, dengan betul. tekad yang sama, Karena gitu gini ya, Oke. perlu diketahui Obamer sekalian, kehadiran SWI di tanah Sumatera Selatan atau di bumi Sriwijaya itu bukan menjadi pesaing ya untuk Ya. organisasi lain, tapi kami ingin bersanding. Nah, Bersanding. bersanding, Wow. bukan bersaing. Saing. Kayak orang partai sih Bapak ini. Nggak ada kaitan dengan partai. Iya. Bukan bersaing tapi Bersanding. 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 Karena kenapa kami ingin bersanding? Karena kami sadar sebagai organisasi yang baru lahir, ya namanya baru lahir Bu Dewi, bisa apa? Nggak mungkin kami baru lahir bisa jalan. Ya. Kan ada proses yang kita jalankan. Artinya bayi yang baru lahir ya prosesnya panjang. Untuk mencapai suatu nama besar atau kesuksesan itu kan ada proses seperti yang Bung Alex sampaikan ya. Ya. Kita step by step, slow but sure. Jadi perlahan tapi Perlahan pasti. tapi pasti, Iya, ya. kita perlahan Oke. tapi pasti. Dalam Nggak hal ini, gercep ya, Pak, ya? iya, Kalau nggak perlu gercep. gercep, nggak perlu gercep. Karena kita tidak ingin, kita ada prinsip Bu Dewi ya, dalam hal kita melakukan tugas seperti ini. Bagi saya pribadi ya, saya pernah katakan dan Bung Alex selaku ketua, kalau saya orangnya Bung Alex ada prinsip ya. Mungkin perlu Obama ketahui. Mungkin kalau memang bagus dicatat atau dimasukin di hati ya, Ya. untuk memori. Ada prinsip yang saya gunakan, baik itu dalam kerja maupun dalam hal saya melakukan kegiatan di SWI Sumsel ini. Pertama, pintar tidak untuk menggurui, pintar juga tidak untuk menipu ya. tidak. Iya, ya, salah ya. Kemudian cepat tidak untuk mendahului, Dahului. tajam tidak untuk melukai. Karena itu kalau seorang jurnalis pasti memahami itu. Iya. Ya. Jadi kita walaupun kita ini dibilang orang pintar, tapi kita sadar masih banyak yang harus kita belajar Belajar, dengan kita benar. yang sudah lahir. Iya. Makanya kami bilang dan Bung Alek kita bersanding, bukan bersaing. Tapi kalau bagi mereka yang
menganggap kehadiran SWI ini Bung Alek sebagai pesaing, silakan. Kami tidak pernah menganggap seperti itu. Kami bukan kehadiran kami untuk menjadi pesaing, tapi kami ingin bersanding. Ajari kami ini. Karena kenapa? Baru lahir gitu. Iya. Karena kenapa? Apabila kami sudah menjadi konstituan Dewan Pers, artinya kita mempunyai hak yang sama. Sejajar. Cuma bedanya ada yang lama, ada yang baru. Ya kan? Artinya kalau baru tahu sendiri Bu Dewi, nama masih harum, ya kan? Belum terkontaminasi. Iya, belum terkontaminasi. Tapi kalau dia sudah agak sedikit remaja, dia udah bisa pacaran Bu Dewi. Ya kan? Tantangannya udah berat. Makanya saya tertariknya di SWI. Amanah dari para pimpinan yang mendirikan SWI di pusat. Pertama, dia ingin menjadikan marwah jurnalis ini agar lebih profesionalitas, berintegritas, dan ingin menciptakan gimana wartawan itu supaya sejahtera. Ya. Artinya sudah yang Bapak ceritakan tadi bahwa memang seorang wartawan, proses rekrutmen yang kita lakukan memang sangat ketat ya Pak ya. Kita nggak cuma menilai dia dari satu sisi administrasi saja ya Pak, tapi dari sisi apa istilahnya pribadi yang bersangkutan, bagaimana dia menerapkan ilmu atau pengalaman jurnalistiknya ke lapangan ya Pak ya. Nah, saat seorang wartawan itu udah masuk nih di satu organisasi dari SWI dan dia melakukan pelanggaran nih, misalnya nih ada narasumber lapor tuh wartawan anggota dari SWI kayak gini-gini, apa yang bakal dilakukan oleh jajaran pengurus SWI Pak? Misalnya nih ketahuan meres atau ketahuan minta duit nih di luar dari konteks kewartawanan gitu kan, istilahnya tuh bukan dia saat itu menggunakan baju wartawan gitu ya Pak ya untuk itu, dan dia melapor nih ke SWI sendiri. Apa yang dilakukan oleh jajaran pengurus nih? Ya pertama kita aspiratif. Kita responsif, tapi kan untuk azas pembuktian kita ada proses. Kita ada proses Bu. Karena proses itu gimana? Belum tentu apa yang dilaporkan ini menjadi suatu kebenaran. Jadi memang harus jadi cross check. Kemudian kita cari tahu kebenarannya. Kalau memang ini benar-benar terjadi, kita kan ada proses hukum. Ada biro hukum. Nah, di situ nanti kita akan lihat sejauh mana. Karena kebanyakan gini. Karena terus terang kebanyakan selama ini para narasumber itu kan ya boleh dikatakan alergi Bu dengan wartawan. Jadi alergi dengan wartawan. Jadi seluruh wartawan itu dianggapnya udahlah kasih aja duit. Padahal sudah tuh banyak lagi Bu yang kita sering kita temuin di lapangan. Kita dengan kawan LSM itu sering dianggap sama. Padahal boleh dikatakan yang membedakan kita dengan kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu cuma azasnya. Kalau kita azas konfirmasi, kalau mereka kan azas klarifikasi. Benar. Beda Bu, benar. Nah cuma artinya itu harus dibedakan. Konfirmasi milik kita, klarifikasi milik mereka. Kenapa? Dengan ada klarifikasi mereka bisa melakukan pengiriman surat cinta. Ya kan? Itu klarifikasi. Nah, kalau kita konfirmasi, bahasanya nggak jauh beda, 11 dan 12. Tapi kita dalam hal berwawancara, makanya kita selektif Bu ya. Kalau mau bergabung di SWI, harapan kita pertama, dia harus berani mengungkapkan kebenaran dalam hal dia mencari berita. Kebenaran yang diberitakan. Jangan mentang benar-benar nyata ya betul. Pak ya, bukan sekedar fitnah gitu. Betul, kita tidak ingin menjadikan marwah SWI ini begitu udah dikasih duit langsung balik kanan. Tidak ingin Bu, karena kita ingin makanya kita ingin begitu setelah deklarasi dan rakernas di pusat kita ingin di Sumatera Selatan ini di bawah kepemimpinan Bung Alek Pandawa V, naluriah wartawan kemudian marwah wartawan, profesionalitas wartawan, integritas wartawan, ini yang akan kita ciptakan. Itu yang harus kita branding. Harus kita branding, building Bu ya, kita bangun. Dan kita ingin melakukan suatu starting point ya, langkah awal agar SWI ini jangan dipandang sebelah mata. SWI ini adalah salah satu lembaga wartawan yang sangat bersih ya. Sangat bersih dan kita juga kita clean. Okay. Kita kalau kita misalnya ya insya Allah ya ke depan Bung Alek ya, mungkin setelah deklarasi
kita sebelum deklarasi ini juga kita akan melakukan audiensi ya. Audiensi. Langkah-langkah kita. Terkait Ya. dengan Ya. Program Program kerja, kita. program Kita akan kerja audiensi kita. dengan pihak pemerintah dalam hal ini gubernur, kemudian Kapolda, Kapolda, Kejati, Kejati, dan mungkin BUMN, ketua DPRD juga, ketua mungkin DPR, ketua DPRD, perusahaan juga. kemudian Perusahaan. para komisaris BUMN BUMN. dan yang ada BUMD juga ya. Kok tujuan untuk kita audiensi sendiri Pak, selain untuk memperkenalkan diri, kalau boleh tahu apa itu Pak? Cara anak baru lahir. Ya, Ya kan? Membangun kerjasama. Cara anak baru lahir kalau Bisa nggak dibentuk. dikenal orang, nanti orang nggak kenal lah ini anak kok nakal, siapa Benar. namanya. Jadi kita ingin memperkenalkan SWI di mata mereka. Tujuannya cuma satu. Anda mau nggak menjadi pengurus atau pembina kami? Kalau mereka Ya. tidak mau jadi pembina kami, ya kita yang bina mereka. Ya. Kan gitu aja, Bu Dewi. Oke. Kita kan kerjanya melalui karya kita kan melalui tulisan. Jadi kalau melalui tulisan saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan karena rekan-rekan jurnalis itu kan rekan-rekan yang cerdas, Bu. Dan saya lihat juga di SWI ini rata-rata semuanya wartawan udah senior semua ya, Pak. Alhamdulillah, Udah kebetulan rata-rata yang kita rekrut ya, udah sangat bukan wartawan berpengalaman kaleng-kaleng. banget. Iya. Iya. Sudah itu juga saya lihat mereka ini kayaknya ada keinginan ya bergabung di SWI berubah ini. ya. Pertama, mereka kadang dianggap oleh para narasumber tuh disamakan dengan kawan-kawan yang mungkin ya boleh dikatakan Oke, oknum ya, ya, ya. oknum wartawan yang cuma menggunakan ID card Padahal tanpa ada berita. Padahal Ya. sulit loh menjadi seorang jurnalis. Wah, Karena saya menjadi jurnalis juga- itu ada proses, Sangat Bu. sulit itu, Pak. Dia ada proses yang harus kita jalankan karena syarat menjadi jurnalis itu tidak gampang. Ya kan? Pertama, kita ngaku jurnalis, ya cukup ID card nggak bisa. Karya tulisnya mana? Nah, Pak, Ya. nah misalnya nih, Pak, ada salah satu narasumber untuk mengetes nih, dia nih wartawan beneran apa enggak? Bagaimana Pak caranya, Pak? Apakah cuma sekedar ini nih aku nih wartawan, aku punya kartu pers gitu ya? Atau kayak gimana, Pak? Mudah. Itu tips ya untuk Ya. dari para narasumber ya, karena memang saat ini saya lihat banyak banget yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan peliputan yang memang tidak ada keterkaitan ya Pak ya dengan mengancam, mengintimidasi. Nah, pelajaran nih untuk narasumber, ketika ada wartawan datang, apa yang harus dilakukan narasumber untuk membuktikan bahwa itu adalah benar-benar wartawan SWI dan benar-benar adalah seorang jurnalis Pak? Apakah cuma sekedar kartu pers saja atau gimana Pak? Atau suruh dia nulis, cuma nulis atau gimana Pak? Nah, gini ya, kalau kita bicara itu terlalu dalam ya. Oke, Yang penting ini, kita nggak bisa juga menyalahkan oknum wartawan. Ya. Ya kan? Kita juga kadang sering melihat juga, kalau kita selaku pejabat ya, atau pejabat ataupun apapun namanya, logika aja Bu, kalau kita nggak ada suatu permasalahan atau kesalahan kita buat, Kenapa kenapa mesti takut? kita alergi, ya kan? Oke, welcome. Ya, Iya. ini kebanyakan kadang, Udah ketakutan. iya, kadang mereka udah melihat, wah ini wartawan orang berapa nih, identik mereka dia udah mindsetnya udah Mindsetnya, udah duit, kasih aja duit. Padahal dia nggak tahu duit yang dikasihkan ini duit siapa. Ya kan? Ya wartawan kalau mau dikasih duit ambil saja Bu. Ya kan? Dia minta ida. Itu sering saya tanyakan teman-teman, kamu minta ida, dikasih ambe, ya wajar. Artinya di sini ada miskomunikasi. Semestinya kalau seorang narasumber yang pinter, Klaim ya, Pak, ya? ya mereka kan ada buku tamu nih Bu. Dan Setelah ada buku dilihat tamu, identitas iya dia, kan Pak, ya? bisa dilihat identitas mereka melalui kartu. Oh dari media ini, layani dulu. Persuasif ya, terima kooperatif. Artinya apa maksud dan tujuan. Nah nanti begitu sudah tahu maksud dan tujuan, wawancaranya masalah apa, Ya. di situ kan bisa ketahuan. Ya biasa Bu, kalau pertanyaan wartawan agak sedikit menusuk ya. Ya. Itu kan ciri seorang wartawan. Oke, dan itu tips ya, tips untuk para narasumber Ya. ya, Pak ya. Jadi- narasumber ketika ketemu di lapangan bahwa memang Ya, harus jangan ada takut. frame yang bener ya, Iya, Pak ya. jangan Yang takut. bener tentang seorang wartawan ya, Pak. Iya, jangan Jangan berpikir langsung negatif. berpikir, Ya. Jangan berpikir "Wah," negatif. Wow. langsung berpikir Ya. mau ngasih uang, justru tindakan itulah yang menina bobokkan wartawan itu sendiri. Bisa sebenarnya, menina Pak ya. bobokkan wartawan, bisa menjerumuskan narasumber itu sendiri. Ya. Betul. Jadi harus diingat bahwa jangan takut. gitu Iya, ya. karena kenapa? Saya dulu sering Bu ya. Ini sering terjadi dengan saya. Begitu hadir, kadang dianggap tentang kita baik ya. Kadang rasa ketersinggungan ada. Cuma itu tadi, paling kita dalam hati ya. Oke. Kalau kita mau meluluh lantakan ini orang, itu kan melalui tulisan udah hancur. Iya, Ya kan? gampang banget ya. tulis Gampang apa-apa, banget. tajam banget Tapi ya, Pak, begitu kita udah nulis, mungkin beritanya agak
tidak enak ya dibaca atau di apalah ya, Dia itu mulai udah nggak kelihatan. kenal. Mulai dia ngomong, kamu ini, itu kan sering terjadi. Jadi mereka menjustifikasikan wartawan itu dengan kejelekan. Apalagi ini mau musim apa ini? Suhu politik, pilkada. Bukan pilkada Bu, Politik. selain pilkada ini penerimaan siswa baru. Siswa baru, Nah, siswa siswa baru. baru ini Bu ya, Iya. banyak sekali boleh ini para kepala sekolah sekolah ya, ya. ya kepala sekolah, uaman sekalian, baik itu SMP, SMA, ya kebanyakan ya, itu seolah-olah Jadi ladang ya. jadi ladang. Ladang untuk mencari Tapi uang. di sini ada apa? Kita juga melihat situasinya di lapangan, bisa kita lihat juga adanya permainan, bahkan adanya yang mengajari. Padahal di sini kasihan yang anak ya, si anak tersebut kalau misalnya terjadi ya, itu karena memang dibangun. Oke, artinya memang Nah, ada teknik gitu ya Pak ya? iya. Wartawan bisa subur, wartawan yang dalam tanda kutip bisa subur, Iya. karena memang lingkungannya ya memang kepala Iya. sekolahnya juga ngasih harapan gitu Iya, kan? iya. Kalau kepala sekolahnya udah bilang no way, jadi nggak mungkin terjadi juga sebenarnya. Kemudian Pak, ya. ada juga pola intimidasi yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan cara mungkin ya pola mereka ya. Dia mengeluarkan ID card, dia mengeluarkan kata-kata, taunya anak saya lulus, itu kan pola. Ya. Dan itu bukan wartawan SWI ya Pak ya, pastinya Pak ya. Kita sangat anti dengan wartawan seperti itu ya Pak ya. Kita nggak bisa, Iya. kita nggak bisa. Kita Jadi tolerir gitu. nggak bisa ditolerir Bu. Oke, Jadi kita begitu ada laporan ya. masuk gitu kan, begitu ada laporan masuk, Ya. ada tindakan dari anggota SWI yang seperti itu, kita langsung berangus gitu Ya, ya. jadi kita Dan lakukan, harus ya, diperiksa, dicek, cross check ketika dia cross check memang kebenaran bersalah. dulu, Mm-mm. karena belum tentu sang pelapor itu benar. Benar. Jadi benar-benar harus ada kita cross check di lapangan dulu. gitu ya, Pak ya. Setelah kita cross check, temuannya kita validkan dulu, kemudian bukti-bukti kita kumpulkan kalau memang ini benar, terutama bukti rekaman. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Pak, ketika ada seperti itu, kemana narasumber itu harus ngelapor? Adakah nomor telepon dari SWI atau ke kantor SWI atau seperti apa Pak? Boleh disebut di sini mungkin Pak? Boleh, itu bisa kalau dia misalnya anggota kita dari SWI. SWI Sumatera Ya. Selatan, Melapornya lapor aja kemana, ke Pak? nomor Ke- Pak Ketua bisa, nomor Pak saya Ketua, bisa. Ya. Kalau sekretariatan SWI sendiri adanya di mana Pak? Di Ya. di Jalan Demang Lebar Daun, Di Bang Jalan Raya, Demang Bang Raya, Lebar Demang Lebar Daun, Daun, oke. Bang Raya 6, nomor 9. 6, nomor 9 9, ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada hotline untuk laporan wartawan yang kita sebut nakal tadi ya Pak ya, berapa Ya. nomor handphone hotline untuk itu Pak? Boleh disebutin untuk Ya, mobil? nomor saya boleh, Oke. nomor Wakas juga boleh. Oke, ke berapa, Pak? 0813 Oke. 67 15 79 00 atau ke nomor Pak Waka Oke, satu Pak Waka, kita. boleh Ya. disebut Pak, Boleh. berapa nomornya yang bisa ini Pak, yang bisa dihubungin mungkin? Ya, jadi untuk para narasumber, Narasumber ya, ya. narasumber ya, Oke. yang Ketemu menemu dengan atau SWI menemukan ya. oknum wartawan yang memang kebetulan dia Anggota tergabung kita, ya, Pak, ya? Ya, di bergabung di SWI, SWI. silakan menghubungi di nomor saya selaku Wakil Ketua 1 DPW SWI Sumsel di 0813 67258294. Jadi nomor kami hampir sama. Ya. Iya, mirip. Badan juga hampir sama. Iya. Tapi mukanya agak beda. Beda. Satunya memang mungkin agak ganteng, yang satunya agak apa Pak? Karena Silakan terus lebih sendiri. senior, ya, lebih Iya, senior. Dan memang Karena saya lebih seriusnya di lapangan. Jadi, karena konsep di lapangan, saya bilang sama Bung Ketua. dan ini adalah salah satu guru saya. Iya. ya, Pak. Ini adalah salah satu guru Enggak saya. juga. Saya curhat, Iya. saya sering cerita sama Pak Nopri ya Pak ya. Dan ternyata kita ketemunya di sini malah. Iya. Padahal udah sering ketemu di lapangan ya Pak. Iya. Jadi himbauan untuk para narasumber ya. Terbuka ya. Iya. Kita open banget SWI Untuk itu adalah- narasumber, bahwasanya kehadiran kami ini pertama mewakili ketua, itu SW ini hadir tuh untuk menjadi bukan pesaing, tapi Bersanding. kami ingin bersanding. Bersanding. Kami Ingin ingin bersanding. Ya. Kenapa kami ingin bersanding? Kami tidak ingin mencari musuh karena kami sadar kami adalah bayi yang baru lahir. Jadi kami tidak ingin di SW ini ada permusuhan dengan Ada pihak yang lain. Di Ya. luar dari SWI ya. Iya, dan Oke. kalau ada pihak lain merasa gerah dengan kehadiran kami, mohon maaf, Kami tidak kami bermaksud seperti tidak itu. bermaksud seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk kawan-kawan senior yang ada di organisasi Organisasi yang lainnya, Pak, ya. lain ya, para senior wartawan,
Ya mohon maaf jika kehadiran kami SW ini akan menjadi batu sandungan mungkin ya, tapi bagi kita nggak pernah bicara seperti itu. Ya. Kami ingin masih belajar. Kami ingin belajar bagaimana caranya menjadikan kawan-kawan wartawan ini lebih profesional, lebih berintegritas, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadikan kawan-kawan ini supaya sejahtera. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Nah, syarat untuk sejahtera ya otomatis itu berhubungan dengan perut. Ya kan? Wartawan itu kalau dia lapar gimana mau meliput, Bu? Ya kan? Kalau lapar, Pak. Ya, Gimana mau meliput? Nah, sekarang ini kita ingin melakukan upaya ya, kita ingin melakukan upaya, makanya di sini kehadiran kita nanti kita akan audiensi dengan pihak pemerintah, baik provinsi maupun yang lain. Kita akan bicarakan, kita akan mencari solusi ya, mencari solusi bagaimana kami yang ada di SW ini, yang tergabung di SW ini supaya bisa sejahtera. Ya. Itu melakukan satu pola kerjasama gitu ya, tapi kami juga tetap kami ya. juga ingin meningkatkan kualitas diri melalui mungkin melalui UKW seperti yang dilakukan oleh menggelar pelatihan pelatihan bekerja sama dengan pihak terkait, BUMN. Kemudian kami juga akan merekrut sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada, dan di sini kami akan mendidik para jurnalis-jurnalis muda agar lebih dia memahami apa itu jurnalis, apa itu menulis. Jadi beda sama jurnalis beda banget ya. Beda. Jadi kami ingin kehadiran kami janganlah menjadi sandungan bagi yang sudah ada, tapi rangkullah kami, ajaklah kami, mari kita sama-sama membangun marwah wartawan ini supaya lebih profesionalitas, berintegritas, dan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Demikian. Kayaknya aku nangis sih, Pak. Terharu banget ya, membangun kesejahteraan ya. Saya juga seorang wartawan. Iya. Wow, menarik. Bu Dewi udah sejahtera? Wah, bingung jawabnya dari sisi apa dulu, Pak? Dari sisi badan kayaknya udah sejahtera. Oh iya. Wow, Obamers. Obrolan kita kayaknya malamnya seru. Waduh, banget ya. luar biasa ya. Apa daya, Pak? Waktu. Iya dong. Waktu kita. Waktu juga kita terbatas. Ya, nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi, kita bisa ngobrol lagi ya, Pak. Iya. Nah, mungkin nih ada hal lain yang pengen Pak Ketua sampaikan, Pak, kepada para Obamers sekalian, Pak, yang kata-kata akhir yang mungkin apa yang pengen Bapak sampaikan? Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa SWI ini akan membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi kawan-kawan wartawan yang ingin bergabung di SWI, ya kan? Yang alamat kantor SWI ini di Jalan Bang Raya Bang Raya 6 nomor 9. Silakan datang kawan-kawan tanpa syarat. Mari sama-sama kita menjaga, menjunjung tinggi, ya kan? Marwah jurnalis. Ayo sama-sama kita bangun. Jadi istilahnya tuh memang Pak Ketua memang pengen mengajak semua jurnalis untuk melakukan gerakan bahwa kembalikan marwah wartawan sebagai wartawan yang berintegritas. Betul. Memang saat ini SWI menerima siapapun apapun dari wartawan manapun, dari jurnalis manapun yang belum masuk dalam organisasi. Organisasi silakan datang langsung ke markas SWI di Komplek Bang Raya 6 nomor 9, persisnya di depan kantor Gria Agung. Tempatnya juga mudah dan memang ini adalah posko dan setiap hari selalu ramai, jangan takut ya Pak ya. Di dalamnya kita ngobrol ya Pak ya, dan juga banyak sekali program-program yang bakal digelar oleh SWI Sumsel ya Pak ya. Yang tujuan dari program itu adalah untuk lebih mencerdaskan wartawan ya Pak ya, dalam melakukan peliputan di lapangan ya Pak ya, termasuk memberikan perlindungan juga ketika seorang wartawan itu mendapat satu kasus hukum ya Pak ya. Karena atau kriminalisasi karena sempat tadi ngobrol juga bahwa memang di SWI ini ada salah satu pengacara ya Pak ya, beberapa pengacara yang bergabung sudah dirangkul ya Pak ya, dirangkul khusus untuk melindungi wartawan yang jadi korban kriminalisasi di lapangan ya Pak. Apapun bentuknya. Jadi
kata Pak Ketua bahwa pengurus SWI ini semuanya open ya Pak ya, open dan sangat terbuka, silakan langsung datang dan tidak ada syarat apapun. Datang aja mendaftar, tapi satu ya Pak ya, tadi tetap ada syaratnya Pak. Dia tidak boleh bergabung di organisasi manapun ya. Tetap harus fokus di SWI. Tapi yakinlah Pak ya bahwa ketika kita sudah ada niat untuk melakukan perubahan, melakukan satu gerakan besar, kita mohon ya Pak dukungan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kota, atau mungkin perusahaan BUMN, TNI Polri, semuanya kita mohon dukungan dan kerjasama ya Pak. Dan memang SWI ini adalah benar-benar satu organisasi wartawan yang berada hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Iya betul. Dan memang semuanya lagi melakukan proses perlengkapan administrasi untuk organisasi ya Pak ya, doakan tertib administrasi administrasi, dan memang ada satu hajatan besar yang dalam waktu dekat yang bakal digelar oleh SWI, yaitu Rakernas. Untuk ini adalah satu kegiatan pertemuan dari seluruh wartawan di Indonesia yang jumlahnya hampir 200 ya Pak. 200 wartawan di Indonesia. Yang akan hadir perwakilan aja Bu, perwakilan per daerah ya. Yang bakal melakukan satu kesepakatan bersama, melakukan pembahasan program kerja, termasuk mendeklarasikan diri sebagai salah satu organisasi menuju konstituen Dewan Pers. Karena memang tahun ini targetnya SWI bakal menjadi salah satu organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Yang ke-12 se-Indonesia. Jadi jangan takut, independensi SWI semuanya lengkap, syarat lengkap, dan memang ketika ada salah satu wartawan organisasi SWI yang melakukan tindakan di luar kontrol, silakan melapor langsung di nomor telepon Pak Ketua langsung atau Wakil Ketua, atau langsung datang ke kantor sekretariat dari SWI itu sendiri. Ini sangat lengkap ya omongan dari saya. Menarik kesimpulan dari apa yang sudah Pak Nopri sebutkan, Pak Ali sebutkan. Jadi memang organisasi meskipun baru lahir, tapi konsep yang saya lihat sudah sangat matang ya Pak ya. Konsepnya sangat matang, terus yang di dalamnya juga adalah para wartawan-wartawan yang udah saya lihat udah sangat profesional sekali ya. Jadi jangan takut ya, istilahnya itu kita wartawan muda sama-sama belajar ya Pak ya, saling berbagi ilmu, saling berbagi rezeki juga, saling berbagi kapasitas rasa, istilahnya kayak gitu. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang positif ya Pak ya, yang positif. Panjang banget ngobrolnya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi ya Obama ya dari dalam podcast ini ya. Mungkin tetap aja nih di akhir podcast saya tetap mengharapkan kritik dan saran dari para Obamers. Kirimkan langsung ke redaksi Obama di obama@gmail.com. Nah, yang mau tahu berita-berita update di Palembang terkini dalam bentuk news dan video, bisa langsung datang dan kunjungi dari website Obama di www.obamaklik.id, karena memang di sana kita menyajikan berita yang super lengkap, tak hanya berita dalam bentuk tulisan, tapi kita juga memberikan pembahasan berita dalam bentuk news video, termasuk dari berita digital ya teman-teman. Dan akhir kata langsung dari studio Obama Palembang, saya Dewi Handayani undur diri, dan saya mengucapkan sangat terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya Pak Alex. Kalau saya salah Pak, tolong dimaafkan Pak, gaji saya jangan dipotong Pak. Dan Pak Nopri udah malam-malam, udah rela datang ke kantor SWI juga ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak omongkan dan Pak Alex yang omongkan dan bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh jurnalis dan seluruh narasumber di Sumatera Selatan ya. Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Obama. Dah.